Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan ceramah kajian Al-Quran Cak Muhammad Nur Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang di rumah, selamat datang kembali berjumpa di Assalam. Apa itu Ibu Assalam? Ayo sinau agama Islam. Seperti biasa pemirsa, siapkan alat tulis, ada pena, ada kertas, dan sebelahnya Al-Quran. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustator. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Yang nulis saja lupa, apalagi yang tidak nulis. Yang kedua, firman Allah para pemirsa yang di rumah. Mas Ayub tolong dibaca. Sesungguhnya Al-Quran adalah benar-benar kebenaran yang diyakini. Surat 69 ayat 51. Monggo Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. pemirsa yang di rumah, Al-Quran adalah kebenaran tunggal. Al-Quran benar-benar kebenaran yang diyakini. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama apa? Sadat. Yang kedua? Salat. Salat wajib gak? Wajib. Memberi makan anak? Wajib mana? Lebih wajib mana? Hah? Duanya. Ada nggak orang di masjid tiap hari, tapi anaknya lapar didiemin? Hah? Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Nah, berarti ngasih makan anak wajib nggak? Dari mana taunya? Kan selama ini taunya rukun Islam. Ada nggak rukun Islam ngasih makan anak? Hah? Ada nggak? Masuk di mana? Wajib nggak? Kita lihat ayatnya ya, surat 2:233. Pemirsa, seperti biasa ditulis di rumah masing-masing dan dibuka Qur'annya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 233. Baca Arabnya Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mawlud lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dhalik فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. tahan. Ibu-ibu menyusukan anak-anaknya 2 tahun penuh dari mana selama ini tahunya? Ayo. Pasti katanya dari dokter kan? Dokter kan? Allah yang kasih tahu dokter. 2 tahun ada di Al-Quran. Lanjut. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan
dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian. Wajib gak ngasih makan anak? Selama ini taunya apa? Sholat aja kan yang wajib? Was, padahal. Nah, selama ini umat Islam taunya yang wajib hanya sholat. Ternyata ngasih makan juga wajib. Oke? Berarti sebetulnya yang benar-benar fardu, yang wajib itu yang mana sih? Yang sholat apa yang ngasih makan sih? Semuanya. Tapi yang paling yang mana? Hah? Yang paling. Ada nggak orang yang sholat tapi celaka? Gara-gara tidak kasih makan anak? Yang benar. Jadi lebih penting mana ini? Hah? Lebih penting makan. Biasa juga bisa kalau lebih makan mah. Lebih penting makan. Nah, kita lihat ayatnya ya, 107 1 sampai 4. Ya. 107 1 sampai 4. Ada orang sholat tapi fawailul lil musallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Lanjut. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Lanjut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. To'am. Terus Fawailul lil musallin. bahasa Indonesianya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu perampok agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ibu kalau sholat 5 waktu tapi nggak pernah ngasih makan orang miskin, celaka nggak? Apalagi nggak ngasih makan anak sendiri. Jelas? Jadi ngasih makan anak sendiri wajib nggak? Ngasih makan orang miskin? Ini ayatnya 69 ayat 30 sampai 36. Bahasa Indonesianya Mas Ayub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pemirsa, tolong ditulis yang di rumah surat 69 ayat 30 sampai 36. Ini ayat tidak peduli baik kepada imam masjid, pengurus masjid, Pak Lurah, ketua RW, termasuk saya. Ini ayat gak peduli. Apabila tidak pernah memberi makan orang miskin, neraka. Ini ayatnya. Baca Mas Ayub. Allah berfirman. Langsung Allah berfirman. Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Masuk neraka. Terus? Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Dibelit dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Terus? Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Kiat-kiat masuk neraka dengan mudah, sukses, dan oleh Allah dikasih makan dengan darah dan nanah, yaitu ibu-ibu dalam hidup ini jangan pernah memberi makan orang miskin. Berarti sedekah atau memberi makan penting tidak? Ayat ini berlaku enggak untuk ketua masjid? Untuk saya? Untuk Pak Ayub? Kenapa ayat ini kok berlaku kepada siapa saja? Kenapa? Kok kalau kita tidak mengeluarkan harta kita untuk kepentingan orang yang membutuhkan, disikat oleh Allah dengan neraka jahanam, dengan berbagai ikatan-ikatan sampai didulang dengan darah dan nanah. Kenapa kok ini menjadi sebuah kewajiban dan diancam oleh Allah dengan neraka? Karena di harta ibu-ibu ada hak orang. 51 ayat 19. Awas, ini banyak yang lupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Pada harta mereka ada hak untuk orang. Berarti kalau harta yang ada di ibu, yang notabene kata Allah ada hak orang miskin dan ibu tidak keluarin, berarti ibu memakan hak orang miskin. Orang miskin orang lain, ya harus tegas. Orang miskin di harta kita ada hak orang miskin. Oke, tolong merekanya diganti Pak Maskur. Dan pada harta-harta Cak Nur, Ya Cak Nur. Terus? ada hak untuk orang miskin yang meminta Terus? dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Di harta saya ada hak siapa? Di harta ibu-ibu? Nah, kalau ibu tidak keluarin dalam masa hidup ibu ini, berarti ibu dianggap oleh Allah sebagai pemakan apa? Nah, kanibal baru. Oke. Mungkin nggak kanibal yang beginian masuk surga? Berarti penting nggak sedekah ini? Penting apa penting sekali? Penting sekali. Karena itu Allah sampaikan di Al-Quran bahwa sedekah itu ketetapan yang diwajibkan. Ketetapan yang diwajibkan tetap setetap-tetapnya. Nih surat 9 ayat 60 bahasa Arabnya. A'udzu billahi ayat minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghanimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Tolong diulang lagi bahasa Arabnya. Sedikit aja. Innamas shadaqatu. Sodako apa zakat? Sodako. Ah, berarti sesungguhnya zakat itu apa? Sodako itu? Ah, ini biasa penerjemah ya. Aslinya sodako. Tolong dibaca sodako aja. Sesungguhnya Ya. Sodako itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Hanyalah apa untuk semuanya? Hanyalah Untuk orang-orang. Ah, lanjut. orang-orang miskin. Terus? Pengurus zakat. Yang mana? Yang miskin. Yang fakir miskin kan hanyalah. Ini pengurus zakat orang kaya semua. Akhirnya dia nerima lagi. Masa sudah setahun sekali cuma 2,5 kilo. Jadi pengurus bandang. Yang benar hanyalah untuk orang miskin. Artinya pengurus zakat itu harus orang tidak mampu atau miskin. Yang kaya jadi donatur aja. Oke? Ulang lagi dari awal. Sesungguhnya zakat itu. Sodako itu. Sesungguhnya sodako itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Terus? Orang-orang miskin. Terus? Pengurus zakat. Para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Terus? Untuk memerdekakan budak. Terus? Orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah. Terus? Untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Terus? Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Ulang lagi sebagai Suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. ketetapan yang diwajibkan Allah. Selama ini taunya sembahyang. Ini ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Hati-hati, tetap mendirikan ini. Jangan lepas ini. Dan dalam bahasa Arabnya apa Pak Ayub tadi? Faridotun. Farido. Panjenengan dari pondok. Farido itu apa? Fardu. Fardu itu apa? Wajib yang wajibnya. Berarti sedekah wajib nggak? Wajibnya. Kenapa? Allah mewajibkan sedekah. Satu,
Karena di harta ibu, bapak, saya semua dan pemirsa di rumah itu ada hak orang miskin. Kalau ibu tidak keluarin berarti ibu sebagai kanibal atau ya memakan hak orang miskin. Nah, dan bahkan Allah sampaikan kalau kamu tidak pernah memberi makan ini atau sedekah, maka ku ancam kamu dengan neraka dan didulang dengan darah dan anak. Oke. Penting nggak sedekah? Penting. Nah, kenapa penting? Karena Allah ngasih hadiah. Kalau ibu-ibu sedekah, satu, sholatnya akan lurus, tidak lagi fawailul lil musholin. Yang kedua, kalau ibu sedekahnya kenceng, ibu tidak akan masuk ke dalam api neraka. Bahkan sebaliknya, kalau ibu sedekah, Allah akan lepaskan dari kesempitan. Pertanyaannya, pasti ibu nanya, wah berarti Quran ini hanya untuk orang kaya ya? Tidak, Allah adil. Orang yang tidak punya pun oleh Allah disuruh sedekah. Tapi terserah, mau 100 perak kek, mau 1000 perak kek, tidak ada. Allah ngatur sampai miliaran. Agar supaya Allah meningkatkan dan membuat mereka yang sempit itu menjadi lapang dengan sedekahnya. Walaupun sekecil itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. 65 ayat 7. Ya, 65 ayat 7. Jadi ibu jangan kemudian minder. Wah, saya nggak punya uang. Diakomodir oleh Allah. Yang nggak punya uang pun juga boleh sedekah. Sekecil apapun akan dinilai dan akan dilepaskan dari kesempitan. Baca Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Hendaklah yang mampu disuruh apa? Hendaklah yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Yang mampu, lanjut. Dan orang yang disempitkan rizkinya, Yes. hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Tuh, hendaklah yang disempitkan. Ulang lagi. Dan hendaklah. Nah, nih ya, tadi yang mampu disedekah, ya. Kemudian yang disempitkan rezekinya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya, yang sulit ini, hendaklah memberi. Disuruh enggak? Dari harta yang Allah berikan kepadanya. Tapi berapa? Lanjut. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Ditulis nggak? Harus sekian. Jadi silakan sesuai kemampuan. Yang penting ibu nekat bahwa ayat ini berjalan. Baru Allah janji. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Berarti kalau ibu ingin lapang, ingin dapat rezeki harus ngapain? Sedekah. Ini udah sempit, makin pelit. Makin apa? Makin sempit. Nah, silakan, masih ada orang-orang yang jauh lebih sulit daripada kita. Cari yang lebih sulit, entah 1000, entah 2000, atau mungkin barangkali 500 perak. Tapi di situ Allah akan tingkatkan derajat ibu. Jadi derajat ibu dan Allah memberikan rezeki ini dari ibu memberi atau tidak sehari-hari kepada orang yang tidak mampu. Kalau ibu nggak pernah memberi, kalau ibu pelit, Allah tidak akan pernah buka rezeki ibu. Oke? Nah, makanya yang sempit oleh Allah disuruh sedekah supaya tidak sempit. Maka kalau ibu ingin mencari rezeki dan dilipat gandakan rezeki, nggak ada lagi jalannya kecuali sedekah. Surat 2 245. Kalau ibu ingin cari rezeki, nggak ada lagi jalannya kecuali sedekah. Surat 2 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Tahan. Jadi kalau ibu-ibu ingin harta atau rezekinya dilipat gandakan, jalannya suruh ngapain? Ulang lagi. Ayo, ini ayat harus populer di umat Islam supaya umat Islam Indonesia ya ke depan semakin bahagia hidupnya dengan ayat ini. Ulang lagi, harus populer ayat ini. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka
Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Jadi kalau ibu ingin dilipat gandakan rezekinya, satu jalan harus ngapain? Menafkahkan atau sedekah. Ini ada orang yang selalu sholat 5 waktu. Ya, tiap hari sholatnya. Kalau perlu tambah-tambah sunnah lah. Tapi nggak pernah sedekah, dilipat gandakan rezekinya. Nah, selama ini kekeliruannya di sini. Jadi ibu-ibu menganggap bahwa sembahyang atau sholat 5 waktu itu adalah satu jalan untuk mendapat rezeki. Padahal Allah menyampaikan, ya, ternyata sedekah itu untuk melipatkan rezeki ibu-ibu. Makanya aqimus sholah wa atus. Ini kebanyakan hanya sholatnya saja, tidak pernah sedekahnya. Pertama, sedekah itu fungsinya atau manfaatnya melepaskan kesempitan menjadi lapang. Yang kedua, melipat gandakan rezeki. Hebat gak sedekah ini? Nah ya, pertama ibu lepas dari neraka dulu. Ya, ibu sudah jauh terancam dari api neraka kalau sedekah. Yang kedua, dilepaskan dari kesempitan. Yang ketiga, dilipat gandakan rezekinya. Yang keempat apa kira-kira? Yang keempat, ibu-ibu oleh Allah dijamin tidak pernah bersedih hati. Nah, surat 274. Tidak pernah bersedih hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kalau ibu ingin dalam hidup ini tidak pernah khawatir dan tidak pernah bersedih hati, suruh ngapain? Ibu selama ini sedih hati, bermasalah hidupnya. Cari orang pinter. Gitu kan, ya. Kalau perlu ke atas gunung. Ya kan? Ada kan? Ya. Yang di tempat-tempat itu atau di tempat X lah. Ya, sehingga memuja-muja di situ, menangis-nangis. Begitu pulang sedih lagi ya? Ya sedih lagi lah, nggak ada aturannya di Al-Quran dipakai. Kita hidup ini harus sesuai dengan isi Al-Quran. Kebenaran tunggal Al-Quran ini. Ya, kebenaran tunggal harus diikutin. Nah, di dalam Al-Quran ditulis oleh Allah bahwa kalau kamu ingin tidak bersedih hati, keluargamu dijaga, anak-anakmu sukses, kamu nggak pernah sakit alias sehat, nggak bersedih hati. Biasanya kalau nggak bersedih hati sehat nggak? Anaknya jadi orang semua nggak? Yalah, mau anak jadi yang lain. Ya artinya jadi berhasil semua nggak? Berhasil. Istri beres nggak? Semua lingkungan keluarga beres, nggak sedih hati. Nah itu syaratnya ngapain? Sedekah mau cari orang pinter. Sedekah mau ke gunung. Selama ini begitu sedekah ke gunung tuh. Tambah bermasalah nggak sesuai dengan keinginan Allah. Ya sedekah ini penting. Jadi kalau ibu sedih langsung cari fakir miskin. Ya, nah walaupun tidak langsung hari ini ngasih, hari ini kemudian beres, enggak, ada proses waktu dengan kesabaran. Jadi penting nggak sedekah? Wajib nggak? Nah, saya ulang. Pertama, faedah sedekah tadi apa? Hah? Pemirsa yang di rumah, faedah sedekah pertama apa tadi? Dilepaskan dari api neraka. Yang kedua, dilepaskan dari kesempitan. Yang ketiga, dilipat gandakan rezekinya. Yang keempat, tidak pernah bersedih hati. Mudah-mudahan kalau ibu setiap hari sedekah, ya, ngurus orang yang membutuhkan, ibu dijamin tidak bersedih hati. Nah, mungkin dengan cara itu akhirnya suami ibu nggak selingkuh, ya. Ada nggak yang suaminya selingkuh itu? Hah? Yang di luar-luar? Ada nggak? Itu gara-garanya mereka tidak pernah sedekah, sehingga dibuat oleh Allah sedih dengan cara Allah, bisa dengan suami, dengan yang macam-macam. Yang penting tetap menyedihkan hati. Ayo kita sedekah. Mau ditulis pertama, faedah sedekah itu adalah kita dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, dengan sedekah kita dilepaskan dari kesempitan. Yang ketiga, dilipat gandakan rezekinya. Yang keempat,
tidak bersedih hati. Keluarga kita dijaga, suami kita dijaga, anak kita dijaga. Kira-kira ada nggak yang kelima ini? Masih ada yang kelima, ibu-ibu dikurangi dosanya dengan sedekah, ya. Dikurangi dosanya dengan sedekah. Surat 2 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Boleh nggak dinampakkan? Hah? Ulang lagi. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Boleh nggak dinampakkan? Boleh. Kalau nggak nampak selimet-selimet nanti ditelan sama orang. Harus terang-terangan, dalam arti kata terang-terangan itu tertulis. Kalau ibu sedekah nyumbang masjid cuma apa? Minta tulisannya. Loh iya. Ya nggak boleh sombong. Ya, silakan minta tulisannya. Kalau enggak nanti pertanggungjawabannya gimana itu? Awas, iblis masuk di situ. Ya, tetap minta tulisannya. Ulang lagi. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Baik, lanjut. Dan jika menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Boleh nggak menyembunyikan? Boleh. Terang-terangan? Boleh. Kenapa terang-terangan boleh? Jelas. Satu, supaya ada bukti tertulis. Yang kedua, Untuk menarik teman yang lain. top siar untuk menarik teman yang lain. Ya, silakan terang-terangan, tapi nggak boleh sombong dan menyakiti si penerima. Oke, terang-terangan boleh untuk ngajak anak. Nah, ayo nak ke panti asuhan. Terang-terangan nggak? Boleh nggak ngajak tetangga? Gitu, terang-terangan tuh boleh. Lanjut ayatnya. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Jadi, dihapus nggak kesalahan kita? Jadi mengurangi dosa versi Allah disuruh ngapain? Sedekah apa sembahyang? Kok berani jawab gitu sekarang? Hah? Kok berani sekarang? Ada ayatnya, ini bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, makanya tulis. Ya, sedekah itu untuk mengurangi dosa. Nah, sholat, sembahyang itu untuk menanyakan dosa. Ya, mungkin dulu pernah kita ya mangan jemblem telu diwara luru ya. Nah, itu kadang yang lupa, itu kakaknya Mas Ayub banyak tuh di pondok itu. Ya. Jadi saking banyaknya lupa dosa-dosanya. Makanya sembahyang, tobat. Itu nanya, ya Allah, saking banyak dosa aku lali. Tolong dilingno jembleme sapa sing tak anten biyen. Nah, gitu. Jadi salat tobat itu fungsinya untuk menanyakan apa yang menjadi dosa kita. Nah, untuk menghapus dosa gimana? Yo, lirono jembleme gimana sih? Ya diganti. Habis diganti diapain? Orang tersebut habis kita ganti jembleme. Ah, minta maaf. Kemudian kita lebihin lagi, kita sedekah kepada dia atas selama ini yang menjadi sakit hati dia. Gitu. Jadi penting gak sedekah? Ada berapa sudah manfaatnya? Pertama? 5. Coba ulang lagi. Pertama apa? Pemirsa tolong ditulis. Ibu-ibu yang berada di studio sudah hafal sekarang. Ya, manfaat dari sedekah dan kewajiban sedekah. Pertama apa tadi? Lepas dari api neraka. Nah, kedua? Lepas dari kesempitan. Ketiga? Dilipat gandakan rezekinya. Harta. Keempat? Tidak pernah bersedih Tidak bersedih hati. Kelima? Dikurangi dosanya. Kok kenapa ibu tahu sekarang? Pertama apa tadi? Baca langsung. Kedua, kok ibu hafal? Dicatat. Ibu nulis. Makanya Allah udah ingetin. Ya. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. 54 ayat 53. Pemirsa, jangan lupa. Allah sudah ngasih manajemen ke kita. Tulis. Sehingga ibu-ibu dengan mudah bisa menghafal 5 manfaat sedekah dalam sekian menit. Ah, monggo dibaca Mas Ayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Yes. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Harus ditulis gak? Berarti kalau ibu nyumbang semen ke masjid harus diapain? Tulis. Loh,
Ini kan harus ditulis. Ya, ibu kalau nyumbang ke panti asuhan harus tulis nggak? Tulis bahwa soal ibu mau diceritakan atau tidak urusan lain. Tapi tulis dulu supaya di antara kita tidak ada yang selinep-selinepan, oke? Kalau nggak tulis-tulisan bahaya, main selinep aja. Tapi nggak ada di Indonesia yang beginian ya, yang ada di India. Nah, ya. Jadi ibu-ibu harus tertulis. Tapi kalau ibu menyakiti si penerima, itu yang tidak boleh. Surat 2, 264 itu yang nggak boleh. Ya, terang-terangan dalam arti kata menyakiti penerima, ngungkit itu maksudnya. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai Ya. orang-orang yang beriman, Terus, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya Terus? dan menyakiti perasaan si penerima. bahasa Jawa ya apa? Nek nyebut-nyebut itu. Undat-undat. Ini sing gak oleh undat-undat. Lanjut. Terus? Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Sombong nggak boleh. Ngomong-ngomong nang dindi kalau aku kayak iki sakmene, pamer nggak boleh. Terus? Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Terus? Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Terus? Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, Terus? lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Habis. Jadi anak batu, bukan batu biasa, batu licin. Licin itu kayak ono tanah, ya disuamber banyu cawapet ilangnya. Itu kalau semen undat. Jadi boleh ngasih atau sedekah terang-terangan enggak? Boleh enggak? Ya enggak boleh? Undat-undat atau menyakiti si penerima. Kalau saya ngasih ke misalnya seorang pengemudi atau saya ngasih ke sebuah panti asuhan, saya bilang, Mbak, boleh nggak ini saya ekspos di televisi supaya yang lain ikut-ikut? Dia bilang boleh. Saya musyawarah nggak sama dia? Musyawarah. Nyakitin penerima nggak ini? Itu silakan. Habis itu masukin TV nggak apa-apa. Ya. Kalau perlu katakanlah seorang tukang semir sepatu, ya sedekah ke fakir miskin 1 juta, bawa ke TV, ya kan? Tukang sol sepatu aja iso 1 juta, masuk gubernur gak iso, ya 1 juta ya boleh, sepanjang dia memang sudah musyawarah, tidak menyakiti si penerima. Oke, jadi berapa tadi manfaatnya? 6. Ya, yang pertama apa ulang lagi? Pemirsa harus hafal dan ini menjadi perilaku kehidupan kita sehari-hari. Pertama apa? Lepas dari neraka. Terus? Ya, kesempitan. Terus? Terus? Tidak bersedih hati. Terus? Mengurangi dosa. Terus? Baru 5. Yang ke-6, saya dijamin tidak menjadi orang-orang yang dibatasi rezekinya. Kalau sampean sedekah terus rezekinya makin nambah, tidak dibatasin. Surat 89, 15 sampai 18. Ayo, nih yang ke-6. Tidak dibatasin rezekinya. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, Terus? lalu dimuliakannya Terus? dan diberinya kesenangan, Terus? maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Terus? Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Jadi begitu dibatasi rezekinya, dia bilang, Tuhanku menghinaku. Apa kata Allah? Lanjut. Sekali-kali tidak demikian. Oh enggak, bukan itu kata Allah, aku nggak menghina kamu. Lanjut. Sebenarnya Saat teman-teman nih, kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Tuh. Begitu sampai nanti merasa rezeki semen pas-pasan terus, ya kan?
minyak munda, ya, endok munda, ya, beras munda, ya, wongkos lombok munda, ya, wongkos apa bis munda, tapi rezekinya tetap. Pusing nggak? Akan terjadi sebuah kemelaratan loh di sini. Gara-gara rezekinya ditetepin oleh Allah, nggak diapa-apain. Tapi terjadi kenaikan-kenaikan di luar. Ini nih akan menjadi kemiskinan ini. Gara-garanya apa tadi? Kurang sedekah. Kurang sedekah atau tidak pernah memuliakan anak yatim. Makanya sampai Allah bilang, ya Allah berfirman, kalau kamu nggak melakukan itu, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Coba baca Mas Ayub 171 sampai 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Indonesianya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Lanjut. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Terus? Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Siapakah orang yang celaka dalam sholatnya? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Siapakah orang yang lalai dari sholatnya? Yaitu orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Iki maksudnya ya, karena di situ ada nanti nausorobnya bisa ditanyain oleh ahli nausorob, itu ada yaitu dari atasnya. Ternyata orang yang fawilul musallin yang celaka dalam sholatnya itu orang yang tidak pernah memberi ya kepada orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena orang ini dianggap oleh Allah sebagai kanibal baru karena memakan hak orang atau hak anak yatim. Boleh nggak makan hak anak yatim? Sampai kalau ingin mencari dosa yang besar paling gampang itu aja. Ya, surat 4 ayat 2. Surat 4 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Berikanlah apa berilah? Berikanlah. Berikanlah apa berilah? Apa bedanya berilah dengan berikanlah? Kalau berilah itu harta sampean. Kalau berikanlah, kembalikan, itu punya dia. Ulang lagi. Ya. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Tahan, anak yatim punya harta enggak? Anak yatim punya harta enggak? Enggak punya lah, hartanya di kamu. Ulang lagi. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Harta mereka ada di mana? Yang di kamu kan, di hartamu ada hak mereka. Lanjut. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Terus? Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Janganlah kamu makan harta mereka bersama. Maksudnya apa? Kan dia nggak punya harta. Harta di kamu makan sendiri. Itu namanya makan harta mereka. Lanjut. Sesungguhnya pura-pura. Sesungguhnya apa katanya? Sesungguhnya apa pokoknya? Sesungguhnya Terus? tindakan-tindakan menukar dan memakan itu Terus? adalah dosa yang besar. Jelas? Kiat-kiat mencari dosa yang besar, yaitu sampean jangan pernah memberi makan anak yatim. Beres tuh neraka tuh, biar sholat 5 waktu mah nggak ada urusan. Nggak ada urusan, ayatnya begini, kok nggak ikut-ikut. Karena sampean kalau mau nyalain aja punya ayat. Ya, makanya ditulis. Ya, fawailul lil musallin. Sampai kalau sembahyang tok nggak pernah ngurusin anak ini. Jadi penting nggak sedekah ini? Makanya Allah menyampaikan faridoh, fardu. Fardu itu ketetapan yang diwajibkan. Kalau sembahyang kewajiban yang ditentukan waktunya. 4:103 ini ayatnya. Beda, sama-sama wajib. Kalau sedekah ketetapan yang diwajibkan. Kalau sholat kewajiban yang ditentukan waktunya di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Tapi kalau sedekah tetap setetap-tetapnya, nggak ada waktu-waktuan. Oke? Ini ayatnya 4:103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, kalau sholat 5 waktu kitaban, ya, bukan farido. Kalau farido ketetapan yang diwajibkan. Beda, pemirsa di rumah tolong dicatat, ya. Nah, gua agak garang nih kalau ngomong begini. Sebagai ngantuk. Pemirsa di rumah tolong dicatat. 403 sholat 5 waktu, ya. Kewajiban yang ditentukan waktunya. Ada waktu-waktu tertentu. Kalau sedekah, farido, ketetapan yang diwajibkan. Nggak pakai waktu lagi. Terus menerus sampai mati. Ya, jelas? Terus menerus sampai mati. Itu jariah namanya. Terus menerus bersumber. Jadi sedekah ini penting, Bu. Sholat juga penting. Tetapi skala prioritasnya sudah mulai kita lakukan. Jangan kemudian saya habis sembahyang pelit. Ya, habis sholat 5 waktu terus ini berbuat sedekah. Jadi tengahnya ini diisi, kosong-kosongnya setelah sholat diisi dengan sedekah. Ini kebanyakan mindset umat Islam menganggap bahwa habis 5 waktu langsung surga. Gitu kan? Padahal tadi nggak sedekah. Ayo tetap sedekah. Makanya kewajiban ada 2. Ketetapan yang diwajibkan itu sedekah. Tetapi kewajiban yang ditentukan waktunya yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu bukan fardu yang sefardu-fardunya. Artinya itu wajib, tapi yang fardu di sini ini banyak yang salah melihatnya. Makanya ini kitaban. Ini ayatnya nih, baca sendiri. Nah, tapi kalau sedekah itu faridoh. Nah, bagaimana supaya sampai ngambil terbaik? Dua-duanya harus dilakukan. Habis sholat jangan lupa aqimus sholah wa atus. Nah, selama ini ibu lali. Habis sembahyang wis beres, oke? Makanya sedih hati, ya enggak? Akhirnya ke orang pinter, ya. Nah, setelah tahu isi Quran, begitu sedih kemana? Kemana? Ya kesedekahnya kemana? Ke orang kaya, Pak. Nah, gitu harus jelas. Kalau sampean ngasih uang ke orang kaya itu hadiah, bukan sedekah. Jadi sedekahnya kemana? Nah, begitu sampean sumpah sedih kemana? Nah, di situ insya Allah ibu-ibu dengan melihat yang lebih sulit lagi, yang menjadi kesedihan kita hilang. Oke, jadi faedah sedekah ada berapa tadi? Apa-apa tadi? Pertama. 1, jauh dari api neraka. 2, dari sempit menjadi lapang. 3, dilipat gandakan rezekinya. 4, tidak bersedih hati. 5, jika dosa. 6, tidak dibatasi rezekinya. Tapi persoalannya, sulit nggak sedekah ini? Yang benar. Nah, berarti kalau tadi ketetapan yang diwajibkan, sedekah itu setahun sekali pas bayang rioyo, ya kan? Apa setiap hari? Nah, kalau ketetapan yang diwajibkan itu setetapnya nggak pakai waktu lagi. Makanya sedekah itu siang malam, sempat sempit, selama aku hidup. Ini nggak habis-habis karena ketetapan yang diwajibkan. Nek sembahyang ada waktu-waktu tertentu. Kita lihat ya. Siang malam. Surat 2 274. Ayo lihat. Nah, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari. Tuh, malam dan siang hari. 1 catat ya, sedekahnya siang malam. Terserah berapa aja. Yang kedua ayatnya. Lanjut ya, Mas Ayub. Ya, yang kedua. Ya, siang malam. Sekarang sempat sempit. Surat 3 133 134. Tulis. Perintah Allah ini. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Terus? Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Terus?
yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, berarti sedekah di Al-Quran pertama siang malam, yang kedua lapang sempit, yang ketiga selama aku hidup. Surat 19 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Yang benar, ulang lagi. Dan menunaikan zakat selama aku hidup. Selama aku hidup apa setahun sekali? Hah? Selama aku hidup apa nunggu pilkada? Hah? Selama aku hidup apa nunggu bencana? Ini sedekahnya nunggu bencana, nunggu banjir, nunggu pilkada, nunggu setahun sekali. Ini ayatnya apa? Selama siang sempat. Oh, itu makanya ketetapan yang diwajibkan. Kalau sholat di waktu-waktu tertentu. Nah, supaya sampean sempurna, sembayang sholat tok, apa sedekah tok? Ya sholat ya. Nah, berarti sholat fungsinya apa? Sholat fungsinya apa? Iya, saya udah tahu, wajib udah tahu, nggak usah dirubah-rubah. Sholat wajib mah jangan dirubah, gua tahu. Dari kecil gua tahu soal itu. Fungsinya apa? Untuk ngingetin apa sholat? Untuk ngingetin sampean supaya sedekah. Inilah maksudnya sholat itu, ngingetin sampean supaya sedekah. Nek sampean nggak sedekah itu musyrik. Nek musyrik itu nggak diampuni dosanya. Nih 41 ayat 6 dan 7. Jadi sholat itu fungsinya ngingetin supaya sampean nggak pelit. Tiap hari sholat, tiap hari pelit. Heran lagi. Nih ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasannya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya. Dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Tahan. Ternyata di Al-Quran kalau ada orang yang tidak menunaikan zakat atau sedekah dianggap syirik atau musyrik, dan Allah tidak mengampuni dosa orang-orang seperti ini, ya. Nah, ya. Orang-orang tidak mengampuni dosa-dosa orang seperti ini. Ke bawah, ya. Ini ayatnya surat 4 ayat 48. Dan itu. Ya, surat 4 dan itu, ya. Ya. Gak apa-apa koncoan. Kita nggak ada guru murid, nggak ada sepuh-sepuhan, gak ono. Sing asli sepuh gak enak sepuh itu, ya. Emas dari sepuh lah gak enak toh. Ah, ya udah sing asli ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Tahan, syirik itu perilakunya, musyrik itu wonge. Mempersekutukan Tuhan bahasa Indonesianya. Ya, berarti mempersekutukan Tuhan, musyrik, syirik podo sak dulur. Ya, ini semua tidak diampuni dosanya oleh Allah. Nah, salah satu diantaranya orang yang syirik tadi ialah orang yang tidak pernah zakat. Berarti kalau orang nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah, dia mempertuan siapa? Orang nggak pernah sedekah mempertuan siapa? Nah, mempertuan dunyoe. Itu orang yang syirik, karena dunyoe digembol nang dindingin loh, tak gendong kemana-mana gini loh. Hah? Itu tuh
Syirik. Makanya Allah tidak suka dengan seperti itu. Nah, supaya ibu nggak syirik, ya nggak gembol hartanya kemana-mana, dikongkon sembayang. Allahu Akbar, ojo lali sedekah, gitu loh. Iya, supaya sampai nggak syirik. Oke. Nah, saya ulang lagi. Jadi faedah sedekah ada berapa? 6. Pertama, jauh dari neraka. Yang kedua, sempit menjadi lapang. Yang ketiga, rezekinya yang keempat, tidak jadi. Yang kelima, dikurangin dosanya. Yang keenam, rezekinya tidak dibatasi. Nah, sedekahnya mulai kapan? Sekarang, siang malam, apa cuman malam dok? Siang malam. Terus sempat, sempit. Yang sempat aja malas, apalagi? Terus selama aku hidup apa setahun sekali? Apa nunggu pilkada? Nunggu pilkada. Masa sedekah nunggu pilkada? Ya, orang lapar nggak bisa ditunda, Bu. Ya, pemirsa yang di rumah, ternyata sedekah itu penting. Gitu nggak? Kok ibu tahu sedekah itu penting? Dari mana? Dari gua, dari Quran? Makanya baca sendiri Qurannya, supaya sampai nggak dicipoin orang, oke? Penting nggak sedekah? Penting nggak baca Quran? Alhamdulillah, ibu-ibu, kelihatannya waktu sudah mulai makin sore. Kayaknya kita harus dibatasi untuk segera berakhir. Tapi sebelum berakhir, kira-kira kalau orang nggak sedekah, bahaya nggak? Nah, pada waktu sakaratul maut baru sampai nanti merasakan. Ya Tuhan, tunda kematian Tuhan. Ojo saiki Han, meni ae. Aku tak sedekah dhisik. Nih, 63 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?" Ya Tuhanku, tunda aku ya Tuhanku. Jangan kau cabut sekarang, besok aja aku sedekah dulu, gitu nggak? Berarti orang-orang yang nggak pernah sedekah nyesel nggak? Tapi kata Allah, tetap aja tidak bisa tidak. Lanjut, 1 ayat lagi. Lanjut. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Sikat bleh, nggak ada urusan. Demikianlah pemirsa yang di rumah, waktu telah habis. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.